Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita masuk pada sesi atau pertemuan yang ketiga, berbicara tentang jenis statistik dan hipotesis penelitian. Jadi yang perlu kita pahami di dalam statistik komunitas ini ada beberapa jenis statistik. Nah, pertama ada statistik yang sederhana, yaitu yang kita sebut dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan nantinya hanya untuk mendeskripsikan atau hanya untuk menggambarkan fenomena yang kita teliti. Jadi kita hanya menggambarkan saja, kita hanya memotret saja apa fenomena yang menarik yang menjadi bahan penelitian kita. Itu yang masuk ke dalam tingkatan statistik deskriptif. Nah, bagaimana proses yang harus kita lalui nantinya ketika kita melakukan atau menggunakan statistik deskriptif? Pertama adalah melakukan pengumpulan data. Jadi kita kumpulkan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengumpulan data tentu dilakukan di lapangan. Setelah data kita dapatkan, baru kita organisasikan data. Jadi pengorganisasian data itu dalam arti kita lakukan penyederhanaan data sehingga kita dapat mendapatkan informasi dari data yang kita peroleh itu. Kemudian setelah kita organisasi, baru kita lakukan pengklasifikasian data. Kemana kita sederhanakan data itu? Apakah akan kita bentuk datanya dalam bentuk data kategori kah, atau dalam bentuk data numerik? Itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Nah, di dalam pengorganisasian data nanti kita selalu menggunakan ukuran-ukuran statistik yang sering kita pakai. Nah, tadi sudah kita sentuh untuk data kategorik. Data kategori itu kalau kita bicara pada awal pertemuan kemarin ada nominal dan ordinal. Nah, data itu sederhana, makanya nanti kita hanya memberikan gambaran dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau dalam bentuk grafik yang datanya berbentuk data kualitatif. Nah, untuk data-data yang numerik, ukuran-ukuran statistik yang bisa kita gunakan nantinya bermacam-macam, tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan informasinya. Nanti datanya berbentuk data data numerik. Nah, data numerik ini bisa kita olah secara statistik deskriptif dalam bentuk data rata-rata, untuk data mediannya, modus atau yang berkaitan dengan nilai memusat. Kemudian ada nilai atau ukuran-ukuran variasi, kemudian standar deviasi, kemudian kita bisa juga melihat nilai minimum dan maksimum dari satu kumpulan data. Kemudian kita bisa juga olah menjadi atau mendapatkan nilai koefisien variannya, kemudian nilai rank yang sederhana, atau kita bagi-bagi datanya menjadi nilai-nilai kuartil, yaitu membagi menjadi 4 bagian, desil 10 bagian, persentil kita bagi satu kumpulan data itu menjadi 100 bagian. Nah, yang kedua, statistik yang kita sebut pertama tadi adalah statistik deskriptif. Kemudian level yang kedua ada yang kita sebut dengan statistik inferensial atau biasa juga disebut dengan statistik induktif. Jenis statistik inferensial ini yaitu statistik yang menganalisis data sampel, data yang kita peroleh dari sampel-sampel penelitian. Nanti hasil olahan dari data sampel itu akan kita buat generalisasi atau kita kenakan atau kita berlakukan secara umum pada semua anggota populasi. Nah, statistik inferensial ini biasanya dikelompokkan atas dua. Yang pertama, statistik parametrik. Apa yang kita sebut dengan statistik parametrik? Yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau data rasio. Datanya berbentuk data numerik yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi penekanannya di sini adalah datanya berbentuk data interval atau rasio dengan distribusi populasinya itu nantinya diasumsikan berdistribusi normal.
Nah, untuk statistik parametrik ini kita harus memenuhi beberapa asumsi. Asumsi pertama, kenormalan data. Makanya harus kita uji dulu apakah data yang kita kumpulkan itu dia berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, kita harus tahu dulu apakah data yang kita miliki itu memiliki homogenitasnya. Yang ketiga, kita pastikan bahwa skala pengukurannya itu atau jenis datanya itu berbentuk interval ataupun rasio. Yang kedua ada statistik non parametrik. Ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Jadi statistik yang datanya berbentuk data kualitatif, nominal dan ordinal pada populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, statistik non parametrik ini berbeda dengan statistik parametrik. Jadi kalau kita menggunakan statistik non parametrik, maka kita tidak memerlukan asumsi-asumsi yang menjadi prasyarat ketika kita menggunakan statistik non parametrik. Saya rasa demikian untuk part pertama pada pertemuan ketiga.